Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Ihya Wahyunisam, yang saya hormati ibu-ibu yang sempat hadir di forum ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa hadir di forum diskusi ini. Sebelum kita lanjut pada materi kali ini, baiklah kita buka forum ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan menjelaskan peraturan Zoom kita pada malam ini. Yang pertama, sebisa mungkin menyalakan kamera. Yang kedua, menonaktifkan mic. Yang ketiga, jika Bapak dan Ibu guru ingin bertanya, silahkan raise atau angkat tangan. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan sampai akhir. Itulah peraturan Zoom kita pada malam ini, dan selanjutnya saya persilahkan Ibu Nur Ihya untuk memaparkan materinya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kembali saya ucapkan kepada Ibu Moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Guru yang telah berkesempatan hadir di ruang virtual kita malam ini. Malam ini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu berjudul tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Materi kita hari ini yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum saya memulai memaparkan materi, izinkan saya pantun dulu. Pohon durian buahnya berduri, tumbuh bertetangga dengan kemiri. Izinkan saya untuk berbagi, semoga dapat menginspirasi. Pada materi budaya positif terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru di sekolah. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Fungsi budaya positif ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses berpihak pada murid, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Harapannya, setelah mempelajari materi budaya positif, guru bekerja sama menerapkan disiplin positif untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, membuat keyakinan kelas yang disepakati guru dan peserta didik, serta menerapkan posisi kontrol pada posisi manajer dengan memperhatikan kebutuhan dasar peserta didik dengan menerapkan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian permasalahan di sekolah. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri melalui pembiasaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berikut ada beberapa contoh pembiasaan baik ataupun biasa disebut juga disiplin positif yang biasa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, contoh yang pertama, guru menyambut siswa datang ke sekolah. Nah, mungkin ibu guru sering bahkan melakukan ini di sekolahnya. Ketika siswa datang, ibu guru sudah menyambut di depan kelas ataupun di depan sekolah.
Yang kedua, berdoa dan literasi sebelum mulai pembelajaran. Nah, berdoa dan literasi bisa dilakukan dengan literasi Al-Quran kah atau literasi materi pembelajaran. Lalu ada juga disiplin positif menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, ini biasa juga kita terapkan ketika sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dibagi menjadi 3 versi. Yang pertama adalah menurut profil pelajar Pancasila. Nah, menurut profil pelajar Pancasila ada beberapa nilai kebajikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, menurut Ibu Primary Years Program atau PYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menurut keterampilan hidup atau life skill, diantaranya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik.
Demikianlah pemaparan dari Ibu Nurhia. Selanjutnya kita masuk di sesi pertanyaan. Untuk Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya silahkan untuk 2 orang, silakan resign atau angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, apakah Ibu bisa menceritakan bagaimana pengaplikasian budaya positif ini di sekolah Ibu sendiri? Apakah sudah diterapkan atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi untuk pengaplikasian budaya positif di sekolah itu sudah mulai dijalankan, mulai dari disiplin positif, penerapan nilai-nilai kebajikan, ada juga segitiga restitusi ataupun 5 posisi kontrol. Untuk disiplin positif, kita mengambil satu contoh yaitu menyambut murid ketika mereka datang ke sekolah. Terus untuk literasi biasa sudah dilakukan pada hari Jumat, yaitu literasi Al-Quran maupun pelajaran-pelajaran penunjang. Untuk 5 posisi kontrol sudah bisa menjalankan mulai dari posisi pemantau. Selanjutnya untuk segitiga restitusi, seperti Ibu tadi telah menyaksikan video yang merupakan suatu penyelesaian masalah terhadap salah satu murid yang terlambat dengan metode segitiga restitusi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya ingin pertanyakan adalah, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Karena biasanya sama-sama merupakan aturan yang harus ditaati siswa di dalam kelas atau di dalam pembelajaran. Terima kasih. Cuman itu pertanyaan saya. Baik, perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Sebenarnya satu kata yang menjadi perbedaan utama dari peraturan kelas dan keyakinan kelas adalah penggunaan kalimat. Penggunaan kalimat dari peraturan kelas itu masih menggunakan kalimat negatif atau berupa larangan-larangan. Contohnya dilarang membuang sampah. Nah, itu salah satu dari peraturan kelas. Sedangkan untuk di keyakinan kelas, kita sudah dianjurkan untuk tidak menggunakan kalimat negatif, tapi menggunakan kalimat positif. Tidak menggunakan kata dilarang, tapi contohnya untuk peraturan dilarang membuang sampah, dalam keyakinan kelas menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peraturan kelas biasanya dibuat hanya satu pihak dari sekolah ataupun dari guru yang bersangkutan. Sedangkan untuk keyakinan kelas dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa.